Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan halaman rumah, yaitu di tengah-tengah taman minimalis halaman rumah. Jadi ini adalah salah satu hasil kreativitas saya. Jadi ide pertama kali saya membuat taman di depan halaman rumah itu memang saya bagaimana sebuah rumah itu bila kita itu santai ria di depan atau di teras rumah itu, supaya pandangan kita itu nggak gersang guys. Jadi supaya kita itu nyaman, nggak gersang, lalu saya punya ide untuk membuat taman minimalis halaman rumah ini. Jadi konsep atau tema taman hasil kreativitas aku iki yaitu semi gothic metal. Jadi ini agak rimbun guys, agak rimbun. Saya bikin banyak bunga atau banyak tanaman supaya sejuk dipandang mata dan sangat nyaman untuk bersantai ria waktu sore ataupun pagi, bahkan malam hari dengan memandang indahnya bulan purnama. Jadi kalau kita mau bikin taman itu kita harus punya konsep yang pertama atau tema, yang kedua kita harus paham persis luas, panjang, lebar, dan yang ketiga kita harus tahu jenis tanaman, karakter tanaman, dan yang keempat meminimalisir anggaran belanja untuk material taman maupun tanaman yang akan kita beli ataupun kita cari. Jadi taman halaman rumah hasil kreativitas aku ini memang saya anggap ini ada sangat memuaskan, karena memang anggarannya sangat minim sekali guys, sangat murah. Karena memang saya itu punya ide bagaimana membuat taman itu murah tapi indah, sedap, dan agak nyeni dipandang mata. Jadi memang saya akui memang material maupun bunga ataupun tanaman ataupun benda-benda yang ada di taman saya ini memang kebanyakan itu hasil temuan di jalan ataupun barang-barang yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh orang, atau istilahnya itu dibuang. Jadi itu saya ambil lalu saya otak-atik, saya tempatkan di sana sini. Walaupun itu barang bekas tapi punya nilai seni ataupun indah dipandang mata. Jadi kalau guys lihat di video aku ini kelihatan memang jenis-jenis tanaman yang saya tanam ataupun bunga yang saya tanam di sini memang bukan termasuk bunga-bunga yang mahal guys. Jadi memang intinya membuat taman itu enggak harus bunga-bunga yang mahal. Karena mengapa guys? Karena
mendesain sebuah taman itu memang tidak harus membutuhkan ataupun membeli tanaman atau bunga yang mahal, karena memang jenis ataupun karakter tanaman atau bunga itu harus disesuaikan dengan posisi atau tempatnya. Jadi umpamanya kalau kita itu membuat taman itu tentunya kita itu pasti ada jalan, ada kolam, ada lampu. Dan biasanya kalau jalan itu biasanya itu pasti di tepi-tepi jalan itu ada tanaman-tanaman ataupun lampu. Jadi kita harus bisa memilih bunga ataupun tanaman yang akan kita tempatkan di taman. Inilah guys, kalau guys lihat, ini adalah salah satu taman yang memang kalau guys lihat bunganya juga bunga biasa-biasa saja, karena memang dalam membeli atau mencari bunga itu harus disesuaikan dengan tempatnya. Jadi walaupun bunga itu mahal, kalau ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai tentunya kurang enak dipandang mata. Jadi ini adalah KSI salah satu tempat yang sering saya sering merenung di sini. Ini adalah batu yang warna putih, ini batu asli guys. Jadi batu memang berwarna putih, bukan polesan atau bukan cat-catan. Dikombinasikan dengan gentong atau apa itu juga saya menemukan ini di tetangga sebelah, sudah tidak dipakai, dibuang di belakang rumah, lalu saya minta dan saya tempatkan di sini sebagai wadah air. Nah ini guys, ini adalah jalan setapak, dan ini adalah bunga cemoro, bunga cemara. Ini adalah bunga bambu air guys, tanaman bambu air. Ini juga nggak mahal, dan ini adalah bunga semacam saya jadikan itu sebagai pagar guys. Ini memang jalan setapak, lalu di tepinya itu saya buat seperti pagar ya. Jadi yang utama dalam kita membuat sebuah taman itu adalah kita harus tahu karakter bunga, karakter tanaman, kita membutuhkan karakter atau jenis bunga atau tanaman yang sesuai dengan dan program ini adalah jalan dikombinasikan dengan jembatan.
karang guys, ini batu karang yang sudah saya menemukan di tepi sungai ini. Dan ini ada ikonnya Rowindo. Dan ini adalah kendi guys, ini kendi ini saya ambil lalu saya temukan di pemakaman umum atau di kuburan. Saya bawa pulang, saya pakai vas bunga. Dan ini ada juga bahannya dari ban bekas guys, ini ban bekas. Lalu saya tanami jenis tanaman yang melekat atau tanaman yang merambat di benda-benda, baik benda padat kasar maupun plastik. Nah, ini adalah ini tunggak guys, ini tunggak pohon pakis. Jadi pohon pakis itu ini adalah oyot. Serabut ini adalah akar guys. Kok serabut? Ini adalah akar pohon pakis. Dari pakis itu yang tua, usianya sudah bertahun-tahun, ini akarnya itu nggak bisa membusuk guys. Jadi ini sudah lama ya, kepanasan juga kehujanan tapi juga tidak membusuk. Cuma kayunya itu sudah membusuk, bahkan sudah hilang. Kalau akarnya pohon pakis itu tidak bisa membusuk guys. Ini adalah kolam kecil. Ini juga lantainya itu juga dari ban bekas. Jadi, nah ini adalah salah satu jalan di taman halaman rumah saya. Tentunya kalau jalan itu biasanya di tepi jalan itu ada penerangan, yaitu lampunya itu di tepi jalan guys. Dan ini adalah tempat duduk guys. Jadi tempat duduk ini dari kayu yang umurnya itu sudah bertahun-tahun. Ini tertimbun di dalam tanah pasir, itu sudah bertahun-tahun guys. Saya jadikan tempat duduk. Ini ada jalan kecil dan ini adalah lumpang guys. Ini kalau orang-orang tua kita zaman dulu itu ini
Ini namanya itu lumpang. Jadi tempat untuk menumbuk padi maupun jagung untuk dimasak itu. Ini juga saya temukan di sungai guys, di tepi sungai ini tertimbun di dalam pasir maupun itu sudah bertahun-tahun dijadikan tempat duduk. Dan yang tidak kalah penting adalah gunting guys. Jadi gunting itu ada dua, gunting untuk memotong daun dan gunting untuk memotong batang tanaman. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi di depan, ini adalah batu halus, batu sudah halus. Ini memang batu putih berwarna putih guys, ini bukan polesan atau cacatan, memang batu ini memang batu hias yang warnanya putih. Ini ada aksesoris seperti kadal, itu juga itu kayu guys, juga hasil temuan. Ini tempat air. Ini sudah umurnya sudah lama, juga lama. Dan untuk mengambil air itu batok guys, tempurung atau apa itu namanya, ini batok untuk mengambil air. Jadi di sini memang saya membuat taman itu, memang konsep saya itu bagaimana membuat sebuah tanam itu dengan biaya murah tapi indah, dipandang mata dan juga nyeni guys. Dan ini adalah lampu tenaga matahari guys. Kalau tidak salah ini harganya sekitar 100. Nah, ini adalah bunga anggrek. Saya tempatkan di atas potongan-potongan kayu guys. Jadi saya atur sedemikian rupa biar agak nyeni guys. Jadi dalam membuat sebuah taman itu yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu dalam memilih rumput guys. Jadi tanah itu kita tanami rumput. Jadi ini adalah salah satu rumput yang memang nggak bisa tinggi guys. Jadi ini melekat, jadi melekat di tanah. Jadi ini pohonnya, rumput ini pohonnya agak lebar. Jadi ini kalau sudah rimbun, jadi itu tanaman-tanaman rumput-rumput liar itu tidak bisa tumbuh karena tertutupi dengan rumput ini guys. Dan ini adalah tempat santai di teras rumah. Ini juga bahan-bahan kuno, rodong kuno. Ini juga saya temukan di belakang rumah orang, dibuang saya ambil. Dan ini adalah kendi kan. Kalau tidak salah itu kendi zaman dulu. Itu saya temukan di kedalaman
tertimbun tanah guys, ini saya jadikan asbak. Dan ini juga ada lumpang, bahasa Jawanya itu lumpang, dari kayu juga berumur lama sekali. Dan sini juga ada kolam kecil guys, jadi di sebelah samping teras itu ada kolam. Ini saya kombinasikan dengan kayu-kayu yang memang sudah berumur puluhan tahun. Ini juga saya temukan di tepi sungai. Ini adalah tunggak-tunggak bambu. Nah, inilah guys, kolam kecil, ini kolam minimalis. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam membuat taman minimalis itu kita itu tidak harus dengan biaya tinggi, walaupun itu dari bahan-bahan bekas ataupun dari tanaman atau bunga yang tidak mahal. Kalau kita tata, kita pas ataupun kita itu bisa menempatkan pada tempat yang pas, itu akan menghasilkan pemandangan yang sedap dipandang mata guys. Kalau demikianlah guys, semoga bermanfaat. Dengan daya kreativitas yang tinggi, tentunya dengan biaya yang tidak mahal, kita akan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya yang indah dipandang mata. Ya, ini bunga putri ayu guys. Ini adalah bunga putri ayu guys, katanya. Katanya itu edisi terbaru ini. Dan ini adalah tanaman yang memang hidupnya itu melekat pada sebuah benda guys. Jadi saya tanam di pagar rumah saya, karena memang pagar rumah saya itu tidak saya lepo. Nah, akhirnya saya lepo dengan tanaman ini guys. Jadi cukup sejuk dipandang mata, sekaligus meminimalisir biaya. Dan ini adalah
lesung guys, namanya lesung apa itu. Kalau dulu itu ini ya juga tempat untuk menumbuk padi maupun jagung. Ini saya jadikan vas bunga. Dan ini adalah tanaman yang orang katanya ini tanaman ini bisa menolak makhluk halus guys. Jadi ini adalah tanaman yang saya dapat itu dari Bukit Penampihan Sendang guys. Jadi katanya orang-orang tua, kalau kita itu membawa daunnya tanaman ini, kita itu terhindar dari godaan makhluk halus. Saya tidak tahu pasti itu mitos ataupun memang bisa menolak. Dan ini adalah kopi, sangat asik untuk ngopi guys. Saya sangat suka sekali di sini. Kalau saya habis kerja, saya menghabiskan waktu di sini. Demikian dari saya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.